Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 5 Juni, Kesehatan abad ke-19, Masa lalu yang mengerikan bagian 3. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jika Anda jatuh sakit di sebagian besar abad ke-19, Anda tentu tidak ingin datang ke rumah sakit. Kunjungan ke sana cenderung menjadi vonis mati di era sebelum adanya pengetahuan tentang kuman. Epidemi adalah pendatang rutin di institusi-institusi yang tidak higienis yang pada awalnya didirikan untuk orang miskin. Datang ke rumah sakit pada tahun 1840-an adalah pilihan terakhir pergi ke tempat itu hanya untuk meninggal. Orang-orang kaya meminta dokter untuk merawat mereka di rumah. Sayangnya, praktek perawatan di rumah tidaklah begitu canggih. Pandangan umum tentang penyakit itu pasti disebabkan oleh cairan tubuh yang tidak seimbang. Untuk menyembuhkannya, haruslah dengan menyeimbangkannya kembali. Langkah pertama dalam proses itu seringkali dilakukan dengan mengeluarkan sebagian darah yang dianggap berlebih, bisa 1 atau 2 liter. Pembersihan tubuh biasanya dilakukan setelah darah dikeluarkan. Dokter melakukan pembersihan melalui pemberian obat-obatan yang kuat, yang seringkali sebagian obatnya terbuat dari merkuri dan strychnine, zat-zat yang sekarang kita ketahui sangat beracun. Tetapi di zaman yang menganggap bahwa demam, diare, dan muntah merupakan tanda-tanda pemulihan, maka obat-obatan tersebut dapat memberikan efek yang diinginkan, yaitu mengosongkan tubuh dari kelebihan cairan dengan cepat dan dahsyat. Tidak heran mereka menyebutnya sebagai zaman pengobatan yang heroik. Sementara itu, operasi tidak kalah serunya jika kita mempertimbangkan bahwa operasi itu tidak menggunakan anestesi. Kita dapat mengingat Uriah Smith muda yang kakinya diamputasi di meja dapur tanpa anestesi, hanya mengandalkan jamahan tangan ibunya. Dan bahkan setelah operasi, perkembangan kesembuhannya buruk mengingat fakta kurangnya pengetahuan tentang kuman yang membuat kondisi tidak sehat. Dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter? Tidak banyak. 4 hingga 8 bulan belajar di salah satu tempat pemberi diploma sudah akan menghasilkan gelar dokter. Meskipun seseorang itu tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah menengah atas. Tidak mengherankan bahwa Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa jika seluruh bahan-bahan obat yang digunakan saat ini ditenggelamkan ke dasar laut, maka itu akan jauh lebih baik bagi umat manusia, tetapi malapetaka bagi ikan-ikan. Putra Ellen White, Edson, memiliki salah satu gelar dokter tersebut. Ia menyindir profesinya sendiri dengan mengatakan bahwa dokter yang bertanggung jawab adalah seorang penjahat klinik higienoterapi, adalah penipu. Dan pemberi gelar dokter seharusnya dibuang ke sungai Delaware. Kesalahan adalah pembunuh. Kebenaran memerdekakan kita, bahkan dalam hal fisik. Doa kita hari ini, Tuhan, terima kasih atas kebenaran yang membebaskan. Jauhkan kami dari kesalahan, beri hikmat menjaga kesehatan, dan tuntun kami pada pengetahuan yang benar,
agar hidup kami terpelihara selalu dalam kasih-Mu. Amin.